akan membawakan mengenai sebab-sebab penyakit. Ing-ing ya. Jadi kenapa tubuh kita sakit? Di dalam kedokteran timur, di TCM, kita selalu bicara soal keseimbangan, balance. Nah, seperti ilustrasi yang saya tampilkan di sini, bagaimana keseimbangan kita dalam hidup kita, bekerja, olahraga. Nah, kita perlu serius, kita perlu rileks. Nah, ini merupakan keseimbangan yang harus kita punyai. Di dalam kehidupan kita itu ada 3 periode, yaitu ketika pralahir, dari lahir hingga 18 tahun, dan kehidupan dewasa. Nah, ini saya bahas satu persatu ya. Ketika pralahir, kedokteran China itu menekankan pentingnya kesehatan parents itu orang tua secara umum, dan secara khusus pada masa pembuahan bayi. Nah, ini perlu diperhatikan ya bagi kita yang baru anak mau menikah, ya kayak Dokter Wijaya ya, besok anaknya menikah ya. Jika kedua orang tua atau calon orang tua ini parent itu mengandung di usia terlalu tua atau dalam kesehatan yang buruk, kondisi jasmani anak mereka itu akan lemah. Ya. Hal ini juga terjadi jika sang ibu itu menderita kesehatan yang buruk atau terlalu makan obat-obatan semasa masa kehamilan. Nah, ini penting sekali. Ketika kita atau anak kita atau saudara kita yang berencana mempunyai anak pengantin baru ya, itu bukan sekedar punya anak. Ya, kita perlu berdoa tuh anak itu ada pemberian Tuhan. Tapi dari kesehatan, kualitas kedua parentnya itu harus benar-benar dijaga. Ya. Jika sang ibu menderita kejutan atau kekagetan di masa kehamilan, ya, kehamilan ini adalah masa-masa yang krusial ya. Kesehatan bayi itu akan terganggu. Hal ini terlihat dari bayi itu ketika lahir itu ada warna biru di dahi sini atau di dagu gitu ya. Ya, kalau kita periksa urat nadi itu bergeraknya cepat gitu, agak gemetar gitu ya. Nah, itu harus diperhatikan karena kualitas anak yang akan dilahirkan itu dari kualitas orang tua yang mempersiapkannya itu ya. Itu periode pralahir ya. Nah, periode lahir hingga 18 tahun ini adalah usia-usia perkembangan si anak itu ya. Dari usia bayi sampai usia remaja ya. Nah, masa kelahiran sampai usia 10 tahun itu penting sekali ya. Sebagai punya anak ya, itu bayi itu tidak boleh terlalu banyak atau terlalu cepat lah istilahnya, terlalu cepat disapi. Ya. Disapi itu tahu ya, maksudnya dari ASI menjadi tidak ASI. Banyak sekarang ASI tidak keluar dan lain sebagainya, akhirnya cepat-cepat dikasih susu formula. Nah, kalau disapi terlalu dini, itu kalau di dalam TCM bisa menyebabkan kekurangan G-limpanya. Atau memberi anak terlalu banyak susu misalnya, susu sapi. Itu menyebabkan dahak dan kelembapan terjadi di dalam limpanya juga. Karena limpa itu yang mengatur semua pencernaan, transportasi, darah, nutrisi itu di limpa kita, limpa manusia. Juga mengenai hal emosi. Di kedokteran timur, nanti saya jelaskan soal itu ya, tapi emosi atau perasaan itu menjadi suatu bagian yang tidak terpisahkan dari semua organ yang ada. Emosi dapat menjadi suatu penyakit di masa kanak-kanak, meskipun dengan cara berbeda ya, dengan orang dewasa ya. Misalnya anak kecil 9 tahun lah usia katakanlah, itu nggak bisa menahan emosinya. Biasanya ini kan mengungkapkan dengan bebas ya. Anak kecil yang menderita akibat masalah emosional disebabkan misalnya keluarga itu banyak ketegangan. Lihat orang tuanya bertengkar terus gitu ya. Atau pengasuhan yang ketat itu kayak nggak boleh ini, nggak boleh itu, jangan ke sini, jangan ke situ. Jadi terlalu disiplin gitu ya, terlalu dikekang istilahnya, bukan hanya disiplin ya. Terus tekanan-tekanan di sekolah, itu akan meninggalkan bekas pada jiwa si anak itu dan menyebabkan pola-pola emosional negatif
di dalam kehidupannya kemudian hari. Ya. Contoh misalnya ada sakit kepala yang muncul di masa kanak-kanak. Padahal anak-anak itu cerdas ya, anaknya cerdas. Karena terlalu banyak didorong sama ortunya, sama parentnya untuk berprestasi, harus dapat nilai bagus, dia akan stres akhirnya ya. Juga masalah lain misalnya kecelakaan misalnya, trauma jatuh kepala itu jadi kayak cacat gitu ya. Jadi menyebabkan ya itu suatu cacat di kemudian hari ya. Itu harus perlu diperhatikan ya. Terus juga latihan fisik yang terlalu berlebihan. Masalah puber, ketika puber tidak boleh latihan fisiknya itu berlebih karena masih masa rentan dalam perkembangannya ya. Nah, kalau dalam itu terjadi pada wanita, itu akan terjadi masalah menstrualnya itu akan masalah. Ya. Juga kegiatan seksual dari anak puber yang terlalu dini itu menyebabkan pembuangan bladder, kandung kemihnya itu ada masalah di kemudian hari. Dan kalau dalam anak perempuan itu haidnya itu akan selalu menyakitkan nantinya karena belum siap, gitu ya. Nah, waktu kemudian bersalin ya. Bentar, ini sekarang masuk yang dewasa ini ya, masalah bersalin ya. Kehidupan dewasa ya, contoh ya. Kehidupan dewasa itu kita selalu ngomong, aduh jadi perempuan itu menderita ya, sudah harus hamil yang begitu nggak enak, terus harus melahirkan, jadi menguras energinya dan jadi lemah perempuan itu ya. Nah, memang di kedokteran timur selalu dikatakan bahwa bersalin adalah waktu yang sangat penting bagi wanita. Yaitu waktu itu wanita itu sangat dilemahkan kondisi itu. Ya. Tapi jangan lupa di dalam buku-buku Huang Tini, Ching Pun disebutkan ketika wanita itu dilemahkan ketika dia melahirkan anak. Tapi kalau dia bisa dirawat dengan baik, dia akan lebih kuat dibanding dia belum punya anak waktu itu. Asal perawatannya baik dan tepat. Ya, ini sayang sekali bagi wanita kayak istri saya yang tidak punya mama, yang tidak bisa memberitahu harus makan jamu ini, makan ini, harus melakukan apa, misalnya setelah melahirkan tidak boleh langsung bekerja, mungkin langsung mandi atau apa, itu kan lembab ya kalau buat mandi, apalagi baru melahirkan ya. Nah, ini dikatakan betul kalau di dalam buku-bukunya ini, seorang wanita yang terlalu cepat kembali bekerja setelah melahirkan, makanya ada cuti melahirkan ya. Kalau terlalu cepat, itu akan melimpahkan limpa dan ginjalnya. Ya. Jika si wanita ini beristirahat dengan baik setelah melahirkan, makan makanan yang bergizi, mungkin jamu-jamu cungkoyok yang menguatkan secara tubuhnya ya. Nah, dia akan jauh lebih kuat dibanding sebelum dia punya anak. Nah, itu kabar baik ya. Oh, dari baca buku ini baru tahu kita ya. Nah, kehidupan dewasa ya. Kehidupan dewasa ya, usia kita ini ya, dewasa sampai lansia ya. Sebab penyakit itu dibagi sebagai berikut ya. Yaitu soal emosi ya, internal kita. Ini di dalam kedokteran TCM, masalah emosi itu masalah yang utama. Internal. Nanti saya bahas satu-satu. Yang kedua adalah masalah eksternal. Penyebab penyakit luar, namanya PPL kalau bahasa Indonesia ya. PPL itu soal lingkungan cuaca. Yang ketiga lainnya itu kondisi badan, kelelahan, diet, trauma, wabah, parasit, racun. Nah, ini faktor lainnya. Yang kemudian faktor perilaku. Juga yang ada faktor trauma ya. Nah, kan saya bahas singkat aja soal internal dan eksternal ya. Penyebab internal. Tubuh di dalam TCM seperti yang minggu lalu saya jelaskan mengenai teori substansi. Kita terdiri dari Qing, Qi, dan Xue. Jadi Qing, Qi, Shen. Sorry ya, Qing, Qi, Shen. Jadi Qing itu adalah esensi, Qi itu energi, Shen itu adalah pikiran kita. Yang minggu lalu saya presentasikan soal teori substansi Sanpao. Di dalam bahasa Mandarin, Sanpao itu ada artinya 3 harta. Ya, antara esensi, Qi, dan pikiran.
Jadi ini saling mempengaruhi. Pikiran kita bagus, kita akan mempengaruhi esensi. Esensi bagus akan punya ji yang bagus. Begitu pula dengan ji yang bagus akan mempengaruhi pikiran yang baik. Makanya jangan heran kalau kita stres, jadi pusing dan lain sebagainya. Kalau di dalam TCN lebih jelas. Karena akan mempengaruhi organ dalam kita dan akan jadi stuck. Ji-nya itu tidak bergerak. Kalau ji nggak bergerak, akan terjadi macam-macam. Akan kembung, mual, dan lain sebagainya itu ya. Nah ini saya berusaha bagikan bahwa pemandangan kedokteran barat dan timur itu berbeda. Kalau di dalam kedokteran barat, otak itu adalah yang tertinggi di sana. Ya, jadi sebagai kayak piramida tubuh pikiran kita itu ya. Emosi mempengaruhi sistem anggota badan di dalam otak dengan dorongan saraf-saraf berjalan turun ke hipotalamus melalui pusat saraf simpatik dan parasimpatik. Akhirnya mencapai organ-organ dalam. Ya. Dengan demikian di dalam kedokteran barat, suatu dorongan saraf dipicu oleh satu gangguan emosional diteruskan ke organ-organ yang lain. Nah, kalau di dalam pandangan TCM itu berbeda karena tubuh, pikiran, dan jiwa ini jadi satu, Cing ini ya. Bukan suatu piramida tapi seperti lingkaran ini yang seperti saya gambarkan itu. Kedokteran barat menganggap pengaruh emosi organ mempunyai peran sekunder di dalam organ-organ kita, tapi kalau kedokteran timur itu malah menjadi sumber utamanya dari masalah penyakit internal. Nah ini, wah ketinggalan tuh animasi. Ini mengenai internal, penyakit internal kita. Di dalam kedokteran timur, penyakit internal kita itu dari emosi. Kita tidak lepas dari emosi hidup ini ya. Masalah anak, masalah pekerjaan, masalah keluarga, dan lain sebagainya, masalah teman. Nah, kita pasti akan mengalami suatu kemarahan juga ya. Kegembiraan, kekhawatiran, ini 7 emosi ya. Ketermenungan, kesedihan, ketakutan, dan keterkejutan. Ini 7 emosi yang akan mempengaruhi dan itu melekat di dalam organ-organ kita. Jadi kalau misalnya contoh kemarahan. Marah itu sangat berkaitan dengan liver kita. Ya. Jadi kalau liver kita ini karena kita selalu sering marah, ji-nya itu nggak bergerak. Dia akan stagnan. Tidak bergerak lancar di dalam tubuh kita. Nah, perwujudannya nantinya akan terlihat itu kepala pusing. Dari mana kepala pusing? Karena livernya itu akan menyala, terlalu ekses. Dia stagnan, tidak bergerak. Harusnya liver itu kan betul naik ke atas, terus ke jantung kan. Dari jantung seperti yang gambar kosmologi organ yang saya gambarkan, akan turun ke ginjal, ya muter kan. Nah, kalau dia terlalu ekses ke atas, maka jadi liar. Kepalanya akan pusing dan kalau menyerang ke bawah itu ini kan karena ekses ya. Dan limpanya itu harusnya ke atas akan tergeser ke bawah, maka akan terjadi diare. Karena gerakan limpa itu harusnya ke atas, tapi karena ada levernya ekses, menarik G-nya limpa harusnya ke atas, ke bawah jadinya. Nah itu soal marah. Kegembiraan itu oke, enggak apa-apa, tapi jangan berlebih. Kalau kegembiraan ini terlalu berlebih, itu akan mempengaruhi jantung. Kalau normal-normal sih nggak apa-apa kita gembira, cuma kalau terlalu gembira itu enggak baik. Nah, kalau jantungnya terlalu akan ekses, dokteran barat eksesnya terlalu ekses akan disimpulkan sebagai api ya. Nah, akan mengalami debaran jantung, akan juga mengalami insomnia. Kayak bisa tidur ya. Kalau khawatir dan termenungan ini lebih jadi satu ya. Itu akan mempengaruhi limpa kita. Karena kalau pikiran kita itu khawatir, itu berhubungan dengan limpa kita. Kalau jadi limpa kita ini nggak jalan, orang atau anak ini akan nggak mau makan. Nafsu makan berkurang. Juga limpa ini harusnya naik ke atas. Jadi dari dia terlalu lembab jadi diare. Juga nafas akan sesek juga ya. Karena juga tidak bisa berkomunikasi dengan paru-paru kan tidak bisa turun dengan baik. Jadi di dalam organ ini kalau satu tidak bergerak dengan baik, lainnya itu enggak turun. Misalnya satu harusnya naik, satu kan turun.
Kalau satu itu tidak bisa naik, ya lainnya akan terhambat turunnya. Otomatis lah tubuh kita ini. Jadi ini saling mengaiti ya, saling mempengaruhi. Kalau kesedihan itu lebih ke arah paru ya. Memang kesedihan itu bagian dari paru-paru. Nah, kalau kita terlalu sedih, Ji paru-paru kita ini akan kurang, bukan turun. Ji akan turun tapi ini kurang, defisiensi. Padahal paru-paru ini mendapatkan Ji dari mana? Ayo, masih ingat yang ikut yang minggu lalu. Ji paru-paru didapat dari mana? Bu Esther, dari mana Ji paru-paru? Ayo. Ya, lupa. Ji Jantung paru-paru mungkin. diingat dari udara kan? Gongji kan? Nah, ya kan? Nah, paru-paru itu income kita terkeluar selain dari limpa ya. Kita makan itu masuk limpa, lek paru-paru itu nafas kan masuk paru-paru. Nah, kalau kita terlalu sedih, makanya kadang orang sedih itu kan nafas itu gak enak gitu ya. Jadi agak sesek gitu ya. Karena mempengaruhi erat dengan paru-paru kita. Ya. Akan jadi lemes juga. Kalau perempuan, datang bulannya itu tidak teratur. Seperti itu ya. Nah, kalau takut itu berkaitan dengan ginjal. Ginjal kita ini G-nya akan defisiensi maksudnya ya. Defisiensi. Jadi akan sangat mempengaruhi. Kita kuat terkejut gitu, G-nya ginjal akan langsung drop dan dia akan tidak bisa menutrisi yang ke atas. Padahal ginjal itu akan membakar yang G-nya itu akan memanasi limpa kan ya. Nah, kalau di dalam anak perwujudannya itu ngompol anak itu. Ya. Kita ingat anak kita masih kecil, kalau misalnya kita anak itu takut atau anak itu penuh misalnya besok ulangan apa nggak belum belajar takut misalnya ada anak itu akan ngompol kan dia. Nah, kalau orang dewasa perwujudannya malam itu keringat dingin gitu ya. Juga ini nafasnya gak lancar ya. Maksudnya jantungnya debar gak enak terus tenggorokannya juga kering. Gak enak. Karena apa? Tenggorokan kering. Yang ngatur cairan tubuh ini adalah ginjal. Ya kan? Seperti yang minggu lalu saya jelaskan. Ginjal ini adalah yang pusat mengatur cairan tubuh. Kalau G-nya ginjal terganggu, dia nggak bisa ke atas. Ginjal ini G-nya bisa ke atas, bisa ke bawah. Kalau paru-paru harus ke bawah, nggak bisa ke atas. Kalau bisa ke atas ya nggak bisa nafas kita. Nah, G-nya terganggu, dia akan atur otomatis cairan tubuh kita terganggu juga. Makanya tenggorokannya nggak enak karena kering. Ingat cerita saya waktu tempo hari, saya sempat sakit nelan tenggorokan. Nah ini bagi yang Bapak Ibu yang pernah dengar ya, yang baru pertama malam ini gabung. Saya pernah sakit menelan tenggorokan. Makin menelan lah di dalam tenggorokan ya. Biasa kan tenggorokan kering terus sakit nelan. Biasa nelan itu sakit 3, 4, sampai 5 hari lah. Minum madu propolis, meluhan, kuaci, wacing, segala macam hufungsan, golden truth kita makan ya. Supaya ngelapisi ini. Biasa tetap 3, 4 hari baru bergradasi sembuh. Nah, karena saya belajar TCM, saya tahu titik yin-nya ginjal. Ginjal ini ada yang-nya, yin-nya, yin-chi ginjal itu yang ya. Nah, yin-nya itu esensi dari orang tua kita. Ini kan jing itu ginjal, cairan tubuh ya. Itu titiknya yang di bawah KI3 tadi yang di awal itu saya sebutkan, KI3 itu saya tempel. Besok pagi saya bangun itu sudah tidak sakit tenggorokan saya. Nelen dulu tidak sakit, saya sampai heran-heran. Biasanya sampai 3-4 hari padahal sudah minum madu, propolis. Besoknya saya tidak minum propolis lagi, sudah sembuh. Nah, itu. Kan itu bukti bahwa memang benar cairan tubuh ini diatur oleh ginjal. Gampang tinggal ditempel stiker di situ, tenggorokan saya nggak sakit lagi. Nggak perlu susah-susah minum madu lagi atau ya tetap minum nggak apa-apa. Tapi menderitanya nelen sakit nih loh. Itu sudah hilang ya. Nah ini kalau kita belajar TCM, kita bisa lebih mengerti apa yang terjadi di dalam tubuh kita. Jadi kita nggak khawatir lagi dan kita nggak bingung ya. Nah tadi interior, sekarang eksterior, sebab-sebab luar ya. Sebab-sebab luar yang membuat kita sakit di dalam TCM itu dari cuaca, angin, dingin, panas, lembab, kering, dan api.
Nah, 6 iklim itu berjaya secara berlebihan ini ya. Nah, ini saya nggak bahas satu-satu. Malam ini hanya saya bahas angin ya. Jadi ini saya tujuannya membuka supaya Bapak Ibu sedikit tahu lah soal Chongqi, soal TCM ini ya. PPL angin ini termasuk PPL atau penyebab patogen patogen penyakit luar, PPL itu ya. Patogen penyakit luar. Kalau penyakit dalam kan emosi, patogen penyakit dalam. Ini PPL angin. PPL angin itu termasuk musuh kita nomor satu. Ya, makanya disebut patogen eksogen yang paling primer, angin itu. Angin ini bersifat yang, ya. Ya, kalau nyerang ke atas, namanya kita biasa ngomong, oh masuk angin, kerokan. Nah, ya kan, pusing, muka lumpuh, bengkak, hidung tersumbat, gatal tenggorokan. Nah, pori-pori, keringat itu tertutup, nggak bisa berkeringat itu karena patogen angin ini ya. Ketika tidur berkeringat, nah ini nggak wajar ya. Kita tidur padahal sudah pakai AC itu berarti kita kena masuk angin istilahnya ya. Dan patogen angin ini sifatnya biasanya mendadak dan kuat, berpindah-pindah terus. Nah itu sekedar tahu ya supaya tahu penyakit luar ya. Nah ini penyebab penyakit yang lain ya, yaitu soal kondisi tubuh yang lemah. Maksudnya gimana? Seperti tadi yang saya jelaskan bahwa ketika orang baru menikah itu kan penting ya untuk membuat anak yang berkualitas, bukan sekedarnya buat anak. Contoh kayak ini loh ya, ada cie atau kakak istri saya itu yang sudah berapa puluh tahun tuh nggak bisa punya anak gitu ya, pakai bayi tabung. Biasa kita tahu dia ambil sel telur yang paling bagus, sperma yang paling bagus. Nah itulah aja lah gambarannya. Itu yang harusnya dilakukan oleh kita yang normal juga. Ya, jadi di sini disebut esensi pralangit. Itu dipengaruhi oleh kondisi fisik waktu pasangan itu mau punya anak. Nah, itu harus dipersiapkan dengan baik karena ji yang akan diwariskan anak itu terpengaruh oleh kondisi orang tuanya. Cing itu esensi yang akan disimpan di ginjal anak itu warisan dari orang tuanya. Orang tuanya sehat, prima, anaknya akan jadi prima juga. Istirahat yang kurang itu akan memperlemah jasmani juga ya. Misalnya tidur itu cuma 5 jam, 3 jam, wah itu. Kita itu minimal tidur kalau bisa 8 jam ya. Kalau kurang dari itu akan memperlemah fisik kita. Kita disarankan juga harus mengembangkan ji kita, yaitu supaya perbaikan jasmani juga. Karena ji itu bagian dari tubuh ji, jing, ji, shen ya. Jadi selain jing tadi, ji itu pengolahan ji. Contoh di sini saya berikan Daichi. Ini kalau tulis LinkedIn itu salah harusnya ya Dai ini. Cuma karena ini orang bule tahu ini Daichi tulisan gini saya tulis itu Daichi ini ya. Daichi ini salah satu olahraga yang mengolah soal ji. Selain jikung juga ya. Nah, ini adalah pengolahan ji di dalam tubuh kita dalam ilmu pernafasan namanya. Nah, di sini saya enggak tahu hadir enggak Bu Endang. Bu Endang ini Ling Tian Kung. Ling Tian Kung ini juga pengajar Ling Tian Kung. Ling Tian Kung itu juga sama dengan Jigong tapi metodenya agak berbeda. Dia simpen di kalau tidak salah itu di CV 4 juga itu. Di CV 4 kalau atau CV 1 mungkin Ling Tian Kung ya. Saya cuma diceritain, saya belum belajar sama Bu Endang. Nah, yang juga saya akan jelaskan di malam hari ini soal akupunktur ini, akupunktur. Akupunktur ini selain kita nggak sempat belajar Jigong, nggak tahu les di mana. Kalau di Cungkuo, wah di plaza-plaza selalu ada orang belajar Jigong sama di Malaysia juga saya lihat banyak di Singapura. Di Indonesia ini kita nggak ada. Gimana cari perkumpulan Jigong atau Daichi itu di mana? Nah, jangan khawatir, akupuntur juga bisa melancarkan Ji. Selain dari Jigong dan Daichi atau Ling Tian Kung ya. Nah, metode akupuntur ini itu meningkatkan ji kita itu distimulasi antara yin dan yang. Ya, tujuannya adalah mengimprove itu mengembangkan,
membuat lebih baik essence. Essence itu adalah qing kita. Ingat ini penggambarannya ya, penggambaran ginjal kita ya. Ada api, ada kayak ini kayak materi susu ini ya, itu qing ya, qing putih ya. Nah, yang uap ini adalah ji. Ji-nya hasil pembakaran ini adalah api dari mana? Yenji. Yenji itu adalah ji warisan, ji asli. Dapat dari mana ji asli? Dari orang tua kita, disimpan di ginjal. Jadi ginjal kita ini itu pusatnya yin dan pusatnya yang tubuh kita. Pusatnya yang yaitu yenji, ji asli dari orang tua kita, itu di ginjal ini, apinya, api ginjal ya. Yinnya apa? Ya ini, essence ini, qing. Ini Pak Santoso sudah masuk nggak? Belum masuk Pak Santoso. Ini Pak Santoso juga masih bingung soal qing. Nah, qing ini itu warisan dari orang tua kita juga. Jadi itu yin-nya ginjal, yang-nya apinya. Ji asli. Ingat ya Bapak Ibu ya, bisa ngikuti ya. Itu yang minggu lalu ya, saya bahas ulang. Ini konsep utama yang perlu diketahui. Sehingga misalnya pertanyaannya Bu Sherry di hari Kamis kemarin. Saya kok ngantuk ya? Ingat nggak Bu Sherly? Sudah masuk nggak Bu Sherly? Kok ngantuk ya? Jam 9 sudah ngantuk misalnya. Kayak Bu Susan. Kok saya nggak ngantuk ya misalnya? Sampai malam kok nggak ngantuk? Nah misalnya. Coba ini konsep dasar ini harus tahu dulu. Karena dasar di TCM, makanya saya belum bahas limpa dan lain karena ginjal ini harus tahu dulu dengan jelas. Ya. Yin yang kita ini di ginjal. Markas besar kantor pusat kita di ginjal. Ya, di akupuntur itu membuat yin yang dari ginjal kita ini seimbang. Kalau yin yang ginjal seimbang, lainnya juga seimbang. Kalau misalnya ada masalah di liver, ya kita harus tonik dari ginjalnya karena kantor pusat yang bisa mentraining. Istilahnya kantor pusat mentraining, ini loh kantor cabang Surabaya ini loh kerjanya kurang baik. Jakarta kirim orang untuk training lagi. Nah, bayangannya seperti itu ya. Nah, ini penggambaran lagi bagaimana kita makan, minum, bergizi, suplemen, itu merupakan income kita. Ini yang saya tekankan. Ya, TCM ada yang bagian herbal, ada yang bagian jikung, akupuntur, akupressure, doena. Itu untuk organisasi ini ya, manajemen, training. Istilahnya kalau di dalam perusahaan, mentraining, membenahi manajemennya. Kalau nutrisi makanan, gizi, suplemen, dan lain sebagainya, ini income. Perusahaan kita masuk di dalam tubuh, uang, misalnya di perusahaan uang masuk, dapat uang dari makanan, dari udara, dari paru-paru ini kan pertama kali income kita masuk dari sini ya, paru-paru, dari pencernaan, lambung, limpa ini ya. Nah ini income kita. Bagaimana pengelolaan makanan nutrisi yang sudah cukup baik ini di dalam tubuh kita, inilah yang kita pelajari di TCM. Makanan guji ya, guji ini istilahnya menjadi ji-nya makanan itu disampaikan oleh limpa menuju ke ginjal. Fuji ya. Dari udara, gongji, ji udara. Itu masuk juga ke ginjal untuk mengisi esensnya kita. Jadi esens kita selalu dapat pemasukan baru dari suplemen, dari guji ini, gongji dari udara. Ya. Nah, ini kalau makanan kelewat limpa ini ya. Ini konsepnya ya. Nah, penyebab penyakit yang lain yang tadi saya sebutkan itu letih. Saya bikin ya. Kalau letih itu karena kita contoh di sini ya, terlalu banyak misalnya ya, saya tulis terlalu banyak ini, terlalu banyak pakai penggunaan mata, maksudnya gini ya, terlalu banyak berbaring, terlalu banyak duduk, terlalu banyak berdiri, terlalu banyak latihan ya. Satu-satu, terlalu banyak penggunaan mata, itu akan merusak darah, kaitan dengan jantung kita, darah ya, karena organ jantung ini kaisar kita, di dalam organ tubuh ini, wangtinya itu jantung ya. Terlalu banyak tidur, berbaring, itu merusak ji paru-paru. Makanya Bapak Ibu kalau ada orang tua, lansia yang terlalu banyak tidur, lebih baik
dibalak-balik, dibuat miring. Dia akan lama-lama akan sesek nantinya, karena paru-parunya jinnya nggak bergerak dengan baik ya. Kalau terlalu banyak duduk, itu merusak otot. Ingat di dalam TCN, otot kaitannya dengan limpa. Ya. Terlalu banyak duduk, merusak otot. Terlalu banyak berdiri, merusak tulang. Kenapa ginjal? Karena ginjal itu yang melihara tulang-tulang kita. Ini perlu diingat kaitan-kaitan ini ya, dengan organ utang kita ya, otot, limpa. Kalau Ji kan pemasukan memang dari paru-paru, darah, jantung, tulang, ginjal. Kalau tulangnya misalnya kakinya mertua kita atau orang tua kita sakit, ingatlah ginjal Bapak Ibu. Ginjal ini harus diperbaiki, esensinya dikirim, cingnya untuk menuris, untuk memelihara tulang-tulang yang dialami mungkin sakit di sendi-sendinya, di mana itu dari ginjal kirimnya ya. Terlalu banyak latihan itu merusak tendon ya. Latihan cukup bagus tapi terlalu banyak akan merusak tendon. Tendon itu kaitan dengan liver ya. Otot dan tendon itu beda ya. Otot tuh yang di sini, tendon itu penghubungnya ke tulang itu loh, tendon ya. Nah, masalah lain juga masalah diet ya. Mungkin di sini Bapak Ibu ada yang suka diet ya. Diet itu ya. Jadi nggak makan ini, nggak makan itu ya, ingin kurus gitu ya. Nah, disebutkan di TCM kalau kita diet itu akan bisa mengalami kekurangan gizi. Kita akan melaparkan diri supaya berat badan kita turun. Nah, itu oke sih. Tapi tidak sepenuhnya betul 100% ya. Karena terjadi defisiensi G dan C. C itu darah ya. Ingat G, C itu diatur di limpa ya. Yang itu membuat limpanya itu akan lemah. Nah, kalau limpanya lemah, maka akan ada penumpukan lendir, sendawa, muntah, rasa asam, kembung. Ya, nggak tahu Bapak Ibu yang mengalami diet gimana. Kalau saya nggak pernah diet sih. Nah, ini juga ada satu lagi. Diet misalnya makan sayur buah mentah. Buah sih oke ya, tapi kalau sayur-sayur mentah ini, kita kan harapannya bisa menyerap vitamin dan mineral ya. Nah, di dalam TCM ini disebutkan limpa itu suka kering ya. Kalau terlalu makan sayur mentah, buah-buah mentah sih oke buah ya. Itu kalau terlalu banyak maksudnya. Itu akan mempengaruhi limpa kita juga. Limpanya itu akan yang division. Limpa itu suka kering. Jadi kekurangan api lah limpa ini, kurang kering ya. Makanya akan sakit perut, kembung, diare, lembab karena diare. Terus hidung beringus terus karena lembab ya. Misalnya kalau ada anak cucu mungkin yang beringus, nah itu perlu perhatikan limpanya juga. Ya, limpa paru-paru, limpa berdahak atau lembab itu akan menimbulkan dahak, makanya batuknya batuk riak gitu ya. Itu berkaitan dengan paru-paru juga. Nah, ini saya berikan titiknya ya untuk menghadapi bagaimana yang limpa defisien. Di titik ini saya zoom, bisa nggak di zoom di sini? Oh, nggak bisa ya. San Jiaosu ini ya, San Jiaosu ini di BL22 di punggung kita ya. Ini adalah titik San Jiao ya. Terus di titik SP9. SP9 ini bisa kita pasang stikernya. Likuan ini titik limpa ya. Juga di bagian depan tubuh kita, ini dada ya, otot perut ya. Itu CV9, Swiven ini ya. Itu untuk memecah kelembapan limpanya ya. Nah, ini juga makanan gorengan, makanan yang mengandung susu, entah itu mentega, keju, es krim. Ya, kalau 1 kali sebulan atau 1 kali 3 bulan oke lah. Tapi kalau sering-sering makan gini, itu akan membentuk dahak karena terlalu lembab tubuh kita. Ya, di limpanya ini ya. Makanya akan terjadi migrain, ingus, bronkitis ini ya. Lembabnya lembab panas malahan di sini karena ada gorengan ini ya. Nah, ini titiknya saya berikan ini
Untuk mengatasi lembab panas itu di titik SP6 ya, San Yin Jiao ini titik meridian Yin. Jadi intersection Yin di kaki itu San Yin Jiao di SP6 ini ya. Bagian kaki dalam. Terus di titik GV9 di belakang tubuh kita ini ya, Ziyang. Ini titiknya. LI11 itu untuk memecah panas. Lembab panas itu di siku kita ini ya. Terus juga di GP34 ini. Yang Likuan ya, yang Lingquan ya. Itu di dekatnya lutut ya. Itu di gallbladder. Kalau di TCM itu bukan hanya apa yang kita makan yang diatur, tapi bagaimana kita makan itu harus tahu. Kita juga perlu atur. Ini saya ambil contoh salah satunya, harusnya banyak ya. Saya ambil cuplikan-cuplikan aja. Bagaimana kita makan ini saya ambil contoh ketika kita itu pernah kan makan tuh cepat-cepat kayak gini. Jam istirahatku sudah habis, cepat. Nah, kalau kita makannya tidak dinikmati, saya punya cece-nya istri ini, lek makan tuh menikmati sekali. Pelan-pelan, ini harusnya bagus ya. Kalau saya dan keluarga saya, karena biasa sama adik-adik saya ini mulai kecil rebutan makannya. Jadi di meja itu ada berapa harus segera cepet-cepet, nggak gitu kehabisan ya. Jadi seperguruan saya ini kebanyakan makan cepat ya. Nah, kalau makan cepat, itu akan terjadi defisiensi yin di lambung kita. Nah, kalau kita terlalu sering kayak seperti ini, itu akan timbul perwujudan seperti ini. Mungkin nafsu makan berkurang, konstipasi, rasa sakit perutnya itu di tengah ya, tenggorokan kering, rasa haus tapi nggak ada ingin minum gitu ya. Nah, jangan khawatir, di TCM ada terapinya di titik ini ya. ST36, SP6, SP3 ini ya. Seperti itu. Jelas sampai di sini Bapak Ibu? Ini ya, saya jelaskan terakhir untuk soal diagnosis ya. Di dalam TCM ini, kalau kita ke Singsai, kita ini bisa dilihat dari muka kita melihat ya. Singsai itu akan melihat Taifu ini akan melihat muka kita, mendengar suara kita, ya, melihat itu semangat tubuh, kepala, wajah, mata, hidung, mata itu dilihat, jernih enggak. Kalau mata jernih berarti jiwanya bagus. Ada mata yang butek atau keruh, bukan glaukoma, lain lagi ya. Itu terus dilihat bibir ini warnanya merah atau pucat, itu limpa lek bibir ya. Hidung, telinga, tenggorokan itu dibaca semua. Itu wakil dari organ dalam kita. Juga mendengar itu juga bisa lihat suaranya keras atau kecil, nafasnya itu kasar atau halus. Batuknya, jenis batuknya itu bisa dibedakan. Jenis batuknya, bisa kelihatan batuknya. Terus menghidu itu namanya mencium bau aromanya orangnya. Kalau offline loh ya, bisa lihat itu. Nah, karena online kita hanya bisa bertanya, makanya saya buat Google Form itu mewakili untuk bertanya ini. Ya. Nah, satu lagi merasakan nadi. Merasa nadi ini sulit sekali di Indonesia, belum ada yang paling master untuk merasakan nadi. Ini sulit sekali, itu tepat sekali. Untuk membaca nadi itu paling tepat, ya. Makanya kalau orang yang lihai di dalam TCM, itu cukup dipegang tangannya, itu dilihat nadinya, dia bisa baca kondisi yang ada di dalam tubuh si yang pasien itu seperti apa. Ya, selain dia melihat dari cara jalannya, dari gerakannya, itu bisa terbaca semua. Nah, ini saya ambil contoh aja. Berkeringat contohnya ya. Kemarin ada pertanyaan soal keringat ya. Nah, ini saya bahas soal berkeringat aja. Nah, ini ada macam-macam. Misalnya wilayah tubuh kita ya, hanya di kepala. Kalau kita hanya berkeringat di kepala, itu ada panas di dalam perut kita. Lembab, panas lembab. Kalau berkeringat ya di dahi, itu artinya yang tubuh kita runtuh. Kalau hanya di lengan dan kaki, ada kan yang keringetan di tangan gitu ya, kaki juga ya. Itu kekurangan Ji di limpa dan lambungnya. Nah, kalau hanya tangan saja, itu paru-parunya lemah. Nah, ini salah. Waktu dulu mulai kecil ngomong, ada teman saya yang tangannya itu selalu berkeringat. Nah, orang awam atau teman-teman awam itu ngomong, oh jantungnya lemah.
sampai sekarang kok enggak apa-apa ya teman saya, jantungnya ya oke-oke aja. Nah, ternyata kalau di TCM tangannya saja yang berkeringat, itu G paru-parunya lemah dia. Nah, telapak tangan, kaki, dada itu kekurangan yin namanya. Kalau terlalu, semua keringatan itu berarti dia yin defisiensi. Nah, itu waktu juga. Waktu. Kalau kita keringatan waktu siang hari, itu yang defisiensi, kurang yang. Keringatnya malam hari, baliknya. Kekurangan yin. Jelas Bapak Ibu sampai di sini? Halo? Ada yang ditanyakan? Jelas ya? Jelas. Sekarang, ya Pak. Kalau saya suka kadang-kadang suka dingin tuh berarti kekurangan qi. Jadi yang kekurangan yang ya. Ya, jadi rasa dingin itu memang ya yangnya kurang. Terus dinginnya di mana? Di tangan? Tangan kadang-kadang tangan. Rasa dingin di tangan itu kurang darahnya. Jadi darahnya itu kurang lancar. Walah. Darahnya kurang lancar. Ren, tangan saya kan kadang-kadang suka dingin kan? Nah itu aliran darah di tangannya itu nggak lancar berarti. Oh, aliran di tangan ya? Iya, lama-lama akan kebas nanti. Mei kancet nanti ya, nggak ada rasanya nanti. Aliran di tangan ya? Ya, jadi itu. Tapi aliran di tangan di sini kurang qi paru-paru. Loh, ini kan keringat, bukan anu toh, bukan rasa dingin. Iya. Oh iya, keringat. Okay, sorry. Jadi nanti ditambah di ini yin ginjalnya sama titik levernya itu, karena yang ngatur darah kan gudangnya di lever. Titik liver ya? Ya, di meridian liver sama. Titik LV ya? Ya boleh di LV3, SP6 itu kan yin untuk lantur limpa, yinnya limpa kan di sana. Itu mungkin ada kurang lancarnya, jadi perlu enaknya Bapak Ibu tinggal di tempel stiker ini. Jadi tidak perlu pakai jarum. Bagi mereka yang takut jarum kan, wah takut juga ya jarum ini ditusuk-tusuk ya. Belum lagi nusuknya terlalu dalam atau kurang dalam, kurang miring, harus tegak lurus kan, macam-macam tusuk jarum itu ya. Harus yang benar-benar senior ya. Kayak misalnya tadi cerita Dr. Heri itu, itu senior sekali dalam TCM kan dia. Nah, kalau yang baru lulus, wah takut juga ya. Nggak hanya dokter yang baru lulus, praktisi TCM yang baru lulus saja kita juga takut ya. Jadi, ada loh, saya kan hampir tiap hari ya prospek orang-orang akupunturis ya. Nggak semua akupuntur itu inget loh teori-teorinya. Ada yang saya tanya teori Changxiang aja lupa. Waduh, itu semester awal, saya lupa. Padahal dia sudah mau lulus. Gitu loh ya. Jadi ya, nggak mesti ya. Kita harus lihat orangnya juga ya. Nah, Live Wave Patch ini saya jelaskan bagi Bapak Ibu yang baru bergabung malam hari ini. Kita ini bergerak di dalam TCM. Jadi stiker ini namanya stiker akupuntur. Stiker ini hanya memantulkan panas infrared. Ya ini kalau kita tahu infrared, kalau kita di Surabaya, di supermarket Hoki di Mer atau yang di Surabaya Barat kan ada ya kayak gini ya. Nah itu bisa melihat panas tubuh kita kan. Nah sekarang COVID kan selalu dilihat termometer ini, sensornya di ini. Itu namanya tubuh kita memancarkan infrared. Nah, infrared inilah yang dipantulkan oleh stiker ini. Nah, ditempel di titik-titik kayak gini, dia akan memantulkan dan memstimulasi meridian yang tadi saya sebut itu. Misalnya di SP6, di ST36, titik-titik itu supaya kayak dipijeti terus-menerus gitu loh ya. Seperti itu. Nah, model patch-nya itu seperti ini, bentuknya di amplop, stiker gini, ditempel, pakai 3M ini stikernya. Yang bisa memantulkan itu yang tengahnya ini loh. Kayak ada kapasnya itu loh. Lah, itu enggak ada jamunya loh ya Bapak Ibu. Ya, meskipun warna coklat bukan jamu, tetapi nano partikel itu yang tujuannya memang dipadatkan di sana, ada isinya mineral, air, itu dipadatkan sama live wave ini
supaya bisa memantulkan panjang gelombang berbeda-beda. Jadi panjang gelombang dipantulkan energi enhancer sama ion carnosin itu beda semua. Nah, itulah yang uniknya di canggihnya di patch itu di sini. Makanya terjadi ada gunanya satu-satu. Dari uji klinisnya ion misalnya, dia bisa mengharmonisasikan saraf simpatik parasimpatik. Carnosin untuk memperbaiki sel dan menstimulasi zat carnosin kita memproduksi diri. Tubuh kita memproduksi diri carnosin. Carnosin itu penting untuk otot kita, otot jantung, otot tubuh, otot otak, fungsi kognitif. Fungsi kognitif itu daya ingat, daya konsentrasi, itu perlu carnosin. Nah, kalau glutathione itu master antioksidan, sehingga tubuh kita ini jadi punya antibodi antivirus ya, glutathione ini ya. Jadi patch ini memantulkan sinar infrared tubuh kita supaya glutathione kita lebih tinggi, lebih menghasilkan lebih tinggi glutathione. Terutama untuk COVID ini penting sekali kehadiran glutathione supaya menangkal radikal bebas virus-virus itu. Ya. Nah, patch kita yang paling murni itu adalah energy enhancer, itu untuk tonik. Kalau yang lainnya ada bonusnya. Selain memantulkan, bonusnya bisa dapat glutathione meningkat di dalam tubuh kita. Carnosin meningkat, ion bisa dapat relax gitu. Ini fungsi gandanya. Tapi yang benar-benar murni untuk mempuji, untuk men-move energi itu di energy enhancer. Untuk itu penting sekali energy enhancer dipakai ke orang-orang yang punya masalah kronis. Ya. Jadi supaya lebih kuat pakai energy enhancer terutama di bagian kiri dan kanan. Kiri itu adalah tubuh yin kita, ini yin yang ya. Adalah patch yang coklat itu yang kiri tubuh kita, yin. Organ padat, ucang, organ padat 5, organ cang, itu padat semua di kiri tubuh kita. Putih itu yang positif, yang berongga, organ berongga. Itu di kanan tubuh kita. Nah, ini patch-nya ya. Macam ya, nanti saya jelaskan satu-satu. Nanti kalau tanya aja saya jelaskan. Ya ini ya. Ini 2 patch murni ya. Kalau di dalam akupuntur itu ada yang teknik untuk mentonik, ada untuk mensedasi. Mensedasi itu mengurangi. Nah, kalau di live wave patch ini bisa dipakai oleh siapapun. Biasa sih untuk sedasi untuk meredakan yang ekses. Nah, biasa dipakai meredakan nyeri. Misalnya nyeri di leher, punggung, dan lain sebagainya itu ditempel ini. Penggunaannya beda dengan ini. Kalau ini nggak perlu kiri kanan, nggak apa-apa ini, wis. Yang coklat itu titik nyerinya, yang putih di samping kiri kanannya yang mana. Tapi kalau mau pakai teori tadi itu yin yang juga bisa. Ada hal yang tertentu kita perlu berikan SVs untuk sedasi. Tetap kiri tubuh kita yin, yang coklat, yang kanan tubuh kita kan yang putih. Penggunaannya itu. Nah, ini contohnya ditempel di sini misalnya. Ini titik positif, patch positif semua ya. Patch positif. Ditaruh di meridian tengah tubuh kita. Ini punggung, ini meridian yin kita di depan, yang meridian yang belakang. Ini titik ST36 yang disebut Pak Sony titik dewa itu. Nah, ini ST36 ini ya, yang ibu ini pakai ya. Itu titik lambung. Kalau titik ini hasil uji klinis yang dilakukan oleh Dr. Raymond, itu ahli biomedical science itu ya, Dr. Raymond itu ahli herbal Indonesia ya. Waktu dia presentasi saya terpesona sekali, dia mempresentasikan berbagai titik-titik akupuntur. Salah satu ST36 yang di lutut kita, ini adalah titik untuk menaikkan imun kita yang paling kuat dibanding HERQ, LI11 dan lain-lain sebagainya, ini paling kuat di sini. Jadi dengan penggunaan live weight kita nggak capek untuk mijet-mijeti terus, tinggal ditempel biar dipijeti sendiri oleh stiker ini. Ya, harga stiker ini murah, satu bijinya 30.000 kalau harga ecernya. Jadi timbang capek mijeti wis kasih patch 30.000 taruh sini dipijeti sepanjang malam gitu istilahnya ya. Seperti itu Bapak Ibu penjelasan saya malam hari ini. Semoga bisa menangkap. Mungkin ada yang ditanyakan, silakan masuk ke Q&A. Silakan. Bu Yunike, Pak Edi, yang baru-baru gabung silakan mau tanya. Bu Esther. Ada yang mau ditanyakan? Cukup jelas?
Saya masih ini belajar mendengarkan dulu aja. Oh Masih ya, ya. nggak apa-apa. Kalau ada yang nggak jelas, Cik, bisa ditanyakan. Oke, thank you. Ya. Jelas semua? Oke. Pak Jason tanya, Ya, silakan, Bu. tadi yang dibilang berkeringat itu, yang dimaksud keringat dingin ya? Oh, yang tadi termasuk dua-duanya, Bu Ina. Jadi termasuk dingin maupun panas. Lah kalau Keringat lama-lama. siang hari itu kalau kita banyak kegiatan kan mesti berkeringat ya? Oh, itu lain. Itu kan keringat dari kegiatan. Kalau Oh maksudnya ini nggak ngapa-ngapain iya, keringetan gitu? tiba-tiba berkeringat spontan gitu. Oh, Itu di sana sih. ya. Nah, ini saya berikan contoh. Ini yang biasanya memang yang diketahui hanya kalau di medis dokter. Kalau di TCM, praktisi TCM yang tahu seperti ini. Nah, ketika kita masuk di live with patch ini, kita itu minimal tahu lah seperti ini. Kalau saya selalu ingin membagikan supaya kita bisa tahu penggunaannya stiker ini. Karena banyak sekali member yang menganggap stiker ini nanti salah kaprah dengan apa itu namanya, koyok Turki. Ya, katanya di Gading Serpong ada yang buka, apa Gading ya? Buka kantornya koyok Turki itu ya. Itu koyok jamu. Kayak koyok cabe yang ditempel, misalnya sakit di leher, tempel aja koyok jamu supaya enak, rasa pedas gitu. Nah, kalau kita di live wave, kita ini taunya stiker ini menstimulasi titik-titik meridian. Makanya saya jelaskan soal meridian-meridian ini dan bekerjanya stiker ini di titik itu. Itu tujuannya Bapak Ibu ya. Jadi supaya kita bisa lebih dapat gampang menggunakan stiker ini dari masalah perwujudan sakit yang ada. Misalnya pusing, migrain. Jadi kita bisa menyembuhkan diri kita sendiri dengan lebih gampang gitu dengan stiker ini ya. Dan kita bisa membantu saudara kita, keluarga kita dengan lebih mudah gitu ya. Nggak sedikit-sedikit ke dokter, nggak sedikit-sedikit minum obat gitu ya. Jadi dari perwujudan yang ada, kita betulkan dulu. Akarnya yang mana? Gitu ya, Bapak Ibu ya. Telapak tangan itu sering kesemutan itu kenapa ya? Ya Bu Inga. Jadi kalau kesemutan, dingin, itu aliran darahnya kurang lancar Bu Inga. Aliran darah nggak lancar itu menyebabkan nutrisinya juga nggak lancar kan ke saraf-sarafnya di sana. Terus ditempel apa? Ya, jangan lupa di ini tonik yin ginjalnya di SP6, KI3, KI6, SP6 maksud saya. SP6, SP9 itu bisa. Jadi pakai aja meridian kaki itu paling efektif. Itu meridian titik jauh kita. Ya. Nah, itu secara general. Selain kebas, itu harusnya ditanya sekali. Makanya kalau ke singsai kan nggak bisa cuma ngomong. Selain singsai itu enaknya kan kan bisa lihat semua ya, lidah semua ya. Jadi dia analisa lengkap. Kalau di sini Bu Inge misalnya contoh hanya kebas, padahal ada rasa mual, ada rasa sesek. Nah, itu harus dikaitkan ke tertentu. Yang mana? Yang berontak itu di mana G-nya. Nah, seperti itu sih. Ya, makasih. Ya. Jadi nanti mungkin kalau mau jelas, saya kirim Google Form-nya itu dicentangi aja. Yang mana? Nafas sesak, terus anggota tubuh kebas, di mana. Itu perwujudannya yang mana aja, Bu. Jadi supaya lebih akurat. Untuk patching-nya itu supaya akurat. Kalau mau titik general, Ibu pakai di sana aja. SP6 itu cukup lumayan. Itu kan titik izin juga ya, selain KI6. P6 itu ditempel SP6 atau EE? Nah, di kanan. soal patch itu tinggal bonusnya lah istilahnya, bonusnya ya. Bonusnya itu Ibu mau bonus apa? Misalnya aku mau karnosin lah di dalam tubuh kita, tempel karnosin. Kalau Ibu nggak perlu bonus, bisa aku konsentrasi untuk titik tonik yin, ya kasih II aja gitu loh.
Jadi jangan bingung. Macam-macam patch itu tinggal kita mau bonus apa. Saya mau bonus glutathione. Oke, pakai glutathione. Terserah mau taruh mana. Karena kerjanya patch itu sama semua, move energy gitu. Yang paling murni ya II itu. Karena dia tidak mengeluarkan bonus apapun, hanya move energy aja. Paham ya? Oke. Ya, terima kasih. Ya, Bu Ina. Bu Inga tetap dipakai X39-nya ya, Bu ya, di titik ginjalnya itu ya. Ya, Terus jangan lupa di GV20 juga yang di atas kepala itu ya. Jadi supaya atas bawah gitu Bu Inga. X39 ya, DV20 Ya, ya. ya, GV9. Kan enak pakai velcro aja, kayak velcro-nya Iya. Bu Ina itu ya, taruh sini ya. Ya, Gitu sih. Jadi simpel sekali Bapak Ibu, tinggal tempel-tempel aja stiker ini. Kalau kulit kita apa namanya? Sorry. Kulit kita sensitif, kita tempel di baju. Ya. Tempel di baju aja cukup. Oke, lanjut. Ada lagi? Pak Jason mau tanya, Pak Jason. Ria. Ya, silakan. Pak, ini adik saya itu tuh mahnya tuh saya pikir tuh kronis ya. Jadi Ya. kesenggol telat makan sedikit sakit, kesenggol asam dikit sakit, minum vitamin sakit gitu. Itu karena apa ya? Dan harus gimana ya Pak Jason ya? Ya, jadi kalau soal lambung itu kan ada asamnya memang, Bu. Terus kalau dikasih nutrisi, misalnya makanan ya, itu makanan itu kan sifatnya panas juga ya. Jadi kurang tepat gitu loh. Makanya saya senang sekali di TCM ini karena banyak juga dari teman-teman saya yang minum nutrisi suplemen itu di lambung itu sakit. Nah, kita kan nggak bisa paksa vitamin atau suplemen itu untuk diminum. Lambungnya sakit kok dipaksa minum. Iya. Ya kan? Nah, kita seimbangkan G lambungnya. Iya. Ya. Ingat yang ngatur lambung ini sama limpa itu jadi satu. Limpa lambung ya, limpa lambung istilahnya ya. Limpa lambung itu jadi satu. Jadi coba tempel di titik ini aja. Di titik organnya Cungciao, Ciao Tengah di CV12. Ini gambarnya kebetulan nggak saya tempel. Iya, nggak apa-apa. Ini ya. Di CV12 ya. Ya. Nah, di sini ya. Di Iya. CV12 ini ya. Iya. Di titik ini ya. Nah, ini CV12 itu pakai karnosin aja, Bu, di situ. Itu untuk merawat lambung yang memang sudah luka. Berarti lambungnya ada luka itu, Bu. Nggak enak kan. Iya, iya. Nah, kalau soal mual apa itu kan perwujudan dari aliran G-nya. Tapi kalau rasa perih itu sudah luka berarti lambungnya. Iya. Gitu. Perih, kembung, jadi keluarnya tuh macam-macam. Kadang perih, kadang juga kembung. Jadi apa sih kayak gelegean terus gitu loh. Ya, karena soal kembung sama sendawa, Ya, itu sendawa. aliran G-nya, Bu. Aliran G-nya dia ke atas. Ya. Ya. Kalau perih itu karena lambungnya ada lukanya di organnya, makanya perlu diberikan karnosin di titik ini. Jadi ini supaya zat karnosinnya juga lebih ini ya apa? Ditingkatkan. Nah, ini loh. Jangan sampai terjebak karena masalah di limpa di mana organ, langsung tempel stiker ini. Memang di sini kayak kesannya kuyuk, cabe ditempel di sini kesannya. Tapi kebetulan aja karena pas kok titik organnya. Karena di meridian tengah dan meridian belakang itu biasanya kan berhubungan dengan organ langsung. Kalau di meridian kaki, ini ada meridian jauh. Ya, kaki, tangannya meridian organ yang jauh. Memang pas di sini. Ini biasa khusus untuk yang X39 di bagian organ yang sama yin ini. Gitu. Ya. Ya. Kalau pas lagi sakit, ice wave juga boleh ditempel ya Pak Jason berarti ya di situ ya? Ya boleh sih, cuma lebih baik karnosin aja cukup lah. Untuk pemeliharaan? Ya, untuk karnosin aja tempel situ. Oh, oke. Saya ada teman, kebetulan mamanya sih, namanya sudah lansia juga, masalahnya di lambung.
Dia itu hanya langganan Karnosin aja. Tempel di sini. Oh, iya iya iya. Jadi Oke. memang ciao tengah ini kan middle warmer. Jadi ciao tengah ini khusus untuk pankreas, lambung. Itu di titik ini kan master point-nya CV12 ini. Iya. Ya. Makasih Pak Jason. Ya, sama-sama Bu. Ini Bapak Ibu ya, saya di catatan. Ada lagi yang ditanyakan? CV12. Nah, CV12 ini ya. Jadi ada triple warmer. Triple warmer ini Sanjiao kalau di TCM. Ini saya gambarkan ya. Nah, di tengah-tengah dada ini CV17. Ini titik G pernafasan namanya. 17 ini pernafasan. Jantung pernafasan ini di Sanjiao ini. Ini middle jiao, yang di sini lower jiao, jadi jiao bawah ya. CV6 biasanya. Ini CV4 titik ING. Itu ya Bapak Ibu ya. Jelas ya? Oke, ada lagi? Silakan. Bu Susan B sudah masuk belum ini ya? Jadi saya hutang jawaban ini. Oh, ini Sudah Pak, sudah. Susan ya. Tadi tentang apa Bu ya? Saya lupa. Oh, Bisa dibilang, Bu? yang tadi apa tuh namanya? Nah, ini Bu Susan ada WA lagi nih. Yang tadi Bu Iya, ya. yang varises dulu Pak. Oh, bukan yang autoimun lah Bu. Yang autoimun juga. Autoimun boleh diterangkan Pak? Nah, ya yang tadi ya. Jadi Bu Susan tadi tanya ke saya soal autoimun, bacanya apa ini? Bahasa saya agak sulit. Sjogren. Sjogren itu autoimun yang menyerang sistem cairan tubuh. Jadi Bapak Ibu kalau penyakit degeneratif itu biasa ya, misalnya hipertensi, diabetes, apalagi ya, kolesterol, stroke, paling-paling ujungnya stroke gitu kan. Tinggal stroke-nya iskemik atau hemorgonik yang pendarahan ya, itu sudah jelas, arahnya itu jelas. Tapi tidak dengan autoimun. Autoimun ini nyerangnya itu bisa segala arah, macam-macam. Mungkin Bapak Ibu yang hadir di sini pernah dengarkan kesaksiannya Dr. Wijayang soal autoimun ya, di hari Sabtu bulan apa itu. Nah, kerja autoimun ini yang sulit diprediksi. Karena autoimun Sjogren ini biasanya berkaitan dengan lupus. Ya. Nah, enggak tahu ini kliennya Bu Susan ini apakah juga ada autoimun lupus, karena itu berkaitan biasanya. Nah, autoimun lupus ini cukup berbahaya sekali. Ada. Nah, makanya itu autoimun lupus ini sangat berbahaya karena menyerang seluruh organ tubuh kita. Itu berbahayanya lupus. Nggak main-main, nyerangnya itu bisa kadang ke Surabaya, bisa nyerang ke Malang, bisa nyerang ke sini, jadi ke semua kota yang ada. Ya, penyerangannya itu nggak tentu, gitu istilahnya ya. Nah, kalau Sjogren ini khusus menyerang ke cairan tubuh. Nah, ini berbahaya. Makanya dia matanya kering, apa. Jadi nggak enak semua. Nah, yang dikeluhkan ini sekarang adalah tremor. Ya kan? Tangannya goyang, nggak bisa goyang terus, tremor. Nah, kalau di TCM, tremor ini tanda liver yang livernya kurang, dari defisien, darahnya itu defisien, tremor ini. Ya, gitu, Bu Susan ya. Jadi itu kaitannya dengan G livernya. Nah, nanti perwujudannya itu harus diselesaikan. Karena di autoimun itu serangnya macam-macam dan selalu harus rutin pakai patch. Iya. Pak, sebetulnya dia bertanya, sekarang ini dia setiap bulan kan harus dites lab ya. Dan memang dia tidak pernah rutin nih pakai patch. Karena setahu saya, misalnya dia pesan patch, tapi kenapa patch-nya masih sisa banyak gitu kan? Nah, berarti kan dia nggak pasang. Saya bilang kalau memang dia tidak pasang, dia sambil minum obat, kita tidak tahu nih bagaimana cara untuk menentukan kelanjutannya kan? Nggak apa-apa, Bu. Jadi obat tetap diminum, Bu. Obat itu kan wilayah medis. Kita wilayah health, kesehatan. Obat tetap diminum. Kayak kemarin yang kasus papa saya kakinya bengkak,
Obatnya saya lupa namanya, furomide atau apa sih istilahnya saya lupa itu. Itu kan obat untuk biasanya bengkak kaki sama dokter dikasih obat itu. Furomid mungkin nggak salah. Itu kan diuretik. Tetap diminum sambil saya pes di titik yangnya ginjal. Nah, Oke. kepesnya lebih cepat gitu karena selain kita nggak mau nyalai dokter, dokternya sudah minum ya wis oke lah. Terus ini pesnya itu energi, Tapi ngatur energi kita. Tapi dia ada keluhan, Pak. Ya. Dia bilang getarnya ini tidak seburuk yang sekarang. Jadi satu minggu terakhir ini saya minta dia patch dengan teratur supaya kita bisa tahu pada cek lab berikutnya apakah akan membaik atau tidak. Tadi dia mengatakan getar yang terburuk ini saat ini katanya, sebetulnya getarnya ini sudah lama. Tapi sekarang kok tambah getar katanya. Apakah saya mau melanjutkan patch atau tidak? Nah, ini masalahnya. Nah, selama ini di PES di mana, Bu? Ini tadi yang disebutkan ya. Iya, X9 di CV17 dan CV4, ya kan? iya, Glutathione di CV6, II di ST36. iya, Terus terakhir tremor pakai LI4 yang Heku ini di sini sama di iya, ST3, kan gitu ya. iya. Jangan lupa kita harus tahu titik-titiknya ini di mana yang, di mana yin. Ketika Oke. dia tremor, itu berarti tanda perwujudan kekurangan darah dia ini. Oke. Livernya. Jadi harus di titik yin-nya, jangan di yang-nya. Nah, kalau ibu hanya pesnya di ST36 ini gambar saya nggak ada ST36-nya. ST36 kan di sini ya. Iya, iya. Yang enggak ST36 yang tadi itu ya. Oh ini gambar ibu ini loh. Nah, ini ST36. Oke, heeh. Itu jangan lupa SP6-nya. Nah, ini loh Bu. SP6 Oke. ini loh. Nah, Oke. Kalau sekarang kan ST36 kanan kiri. Sekarang kita pindahin ke SP6. oh, pokoknya SP6-nya yang kiri, Bu. Yang ini loh, coklat ini loh. Nah, coklat ini SP6. Ini gambar saya kualik lah. Ini betul. Kelihatan ya gambar saya ya. SP6 kan di kaki kiri. Ini titik Y. Ya, Pakai yang coklat, Bu. ST36 tetap dipakai. Ini saya tambahin. ya, Itu untuk kekuatan dia, Bu. Karena autoimunnya juga lemah, Bu. Kekuatan dia sama iya. untuk metabolisme pencernaannya itu kan di titik lambung itu ST36 ini. Ya kan? Oke. Nah, jangan lupa titik yin-nya. Iya. Itu SP6 ya. Oke. Itu contohnya. Terus Oke. titik kita yang lain itu KI6 ini juga perlu, Bu. ST36. Nah, selain juga Kita titik level yang Ibu tadi pakai juga, ya. sekarang kita harus nambahnya di KI6. Ya, gantian lah Bu supaya dia nggak bosan di satu ini kan iritasi terus-menerus tiap hari di sini. Jadi besoknya itu dipindah di KI6 gitu. KI3 sama KI6 lah. Gitu. Yang coklat di KI6, yang putih di KI3 gitu. Itu untuk yin-nya ginjal. Yin-nya ginjal supaya mengirim darah ke levernya. Ya kan kantor cabang Surabayanya masalah levernya kan, katakanlah gitu. Kita kirim dari Jakarta ginjalnya itu untuk training ke Surabaya ke levernya gitu. Oke, jadi dengan titik K1 KI6 ini sudah ke livernya. Oh ya, ingat itu rumusnya Bu. Kalau Surabaya ada masalah kan selalu dari Jakarta. Oke. Jakarta mana ginjal kita kan? Gitu. Surabaya itu apa ya? Liver itu kan. Seperti itulah Oke. kurang lebih supaya gampang ingatnya ya. Jadi selalu kantor pusat ini yang bertanggung jawab untuk selalu memberikan pelatihan, mentraining atau memecat lah ya, kalau perusahaan untuk ganti orang kan mesti intervensi dari kantor pusat. Harus kita minta bantuan dari kantor pusat terus. Selain kita mentraining liver kita, tapi kidney yin-nya juga perlu diperbaiki. Maksudnya Oke. Jadi ST36 dengan KI ini kita tuker-tukeran. ya supaya ada iritasi tiap hari di titik yang sama. Oke. Jadi ketika tremornya sudah selesai, kita tidak perlu pasang lagi? Ya itu soal. Karena dia gejalanya itu ganti-ganti. Jadi gini Bu, kalau ST36 dan SP6 itu universal. Ya, universalnya itu
kalau orang dipasang satu pad saja lah wis di ST36. Itu coba rasakan yang biasa olahraga ya. Saya kan tiap hari olahraga ya. Saya coba-coba, saya suka mencoba ya. Saya pasang satu, anggap aja Ion apa Konosin. Saya biasanya tuh satu set paling 12. Saya bisa 20 itu nggak capek loh saya. Gitu loh. Jadi kekuatan kita akan bertambah dengan ditambah misalnya ST36 itu karena untuk stamina tubuh. Ya, padahal lari loh ya. Saya olahraganya bukan lari, saya angkat beban, saya angkat badan itu di tangan loh. Kenapa kok dari kaki bisa ke kanan? Jadi ini bukan Masalahnya kuyup. dia jarang olahraga, jadi dia nggak tahu tenaganya bertambah. Nggak apa-apa, Bu. Organnya. Kalau sekarang tenaga saya bisa bertambah, apalagi organnya. Berarti kan organnya itu semakin lebih baik, Bu. Oke. Jadi tidak apa-apa. Tetap di ST36 untuk maintain sehari-hari supaya lebih kuat gitu orangnya. Karena autoimun itu karena sering diserang, perang. Jadi kondisi autoimun tuh perang terus tiap hari itu. Tiap saat tuh perang. Ya. Nah, kalau degeneratif itu kalau digambarkan ya apa ya? Orang itu lemah pelan-pelan lah istilahnya gitu ya. Degeneratif itu lemah pelan-pelan. Autoimun perang tiap hari. Perang saudara istilahnya tiap hari. Nah, itulah. Itu bahayanya autoimun ya. Oke. Setelah itu tanya yang varises ya, enggak ya, ya Bu ya. Ini ya, Iya, varises itu penyebabnya apa ya, Pak? saya lihat ini ya. Oh, ya ini varises yang pasti itu karena G-nya itu nggak lancar, Bu, stagnan gitu ya. Jadi perlu dilancarkan. Misalnya yang megang darah di pembuluh darah itu kan limpa. Ya, kita perlu tonik limpanya supaya tetap darah itu berada di pembuluh darah ya, dengan baik. Dan mengalir dengan lancar G-nya itu. Seperti itu. Jadi jangan lupa ya, tetap aja pasti di titik limpa SP6, SP9 itu titik limpanya jangan lupa di tonik di sana. Selama ini pakai yang di mana varisesnya? Ini belum, baru mau pertama. Coba di titik limpanya itu ya. Jadi titik limpanya di SP9. SP9 gantian aja. SP9 dan SP6. Boleh pakai X39, Pak? Saya rasa tidak perlu kalau X39 di meridian jauh ya. X39 tetap di meridian tengah aja, Bu. Oke, jadi pakai II aja. Jangan lupa ginjal. Orang varises pasti ginjalin ada problem sedikit ya pasti ya. Oke, berarti X39 di ginjal ya. Ya, jangan lupa di titik yin ginjalnya, yaitu CV6, CV4. Itu perlu di regenerasi pakai X39 ini. Oke. Jadi mudah ya, simple ya penggunaannya, tinggal ditempel aja asal kita tahu titik-titiknya. Kalau sekarang Bu Susan kan semakin paham, nantinya masalah-masalah gitu akan tahu juga, pasti harus larinya ke ginjal, ke limpanya, karena itu berkaitan itu kan yang ngatur semua gitu loh. Iya. Seperti itu ya. Ya, baik. Makasih, Pak. Sama Bu Susan. Jelas ya Bapak Ibu lainnya ya. Jadi cukup mudah menggunakan live wave patch ini dengan hanya ditempel di titik-titik meridiannya aja.